Sejak kemudian, hanya berdoa aja. Mari kita bersama di dalam doa. Tuhan kamu berikan kami kekuatan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan dari kami kepada kami. Tuhan berikan kami keterangan yang tidak Nah, hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Tapi sebelumnya Ibu mau bertanya dulu, siapa yang sudah hadir? Semua hadir? Semua hadir ya? Baiklah. Nah, kita nyanyikan dulu lagu wajib nasional, semua berdiri. Semua tahu lagu Garuda Pancasila? Semua tahu? Garuda Pancasila 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo Hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Bab pertama, berpikir komputasi dalam kehidupan. Tentunya belum pernah kalian dengarkan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini bahwa kalian semua peserta didik harus mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional. Apa manfaat pembelajaran kita pada hari ini? Yaitu memecahkan masalah secara efektif dan efisien di berbagai bidang, termasuk kehidupan sehari-hari dan dunia teknologi. Selain itu, berpikir komputasional juga melatih otak untuk berpikir logis, kreatif, dan terstruktur. Inilah manfaat pembelajaran kita mengenai apa tadi berpikir komputasional. Ada penilaian yang akan dibuat dalam pembelajaran kita, yaitu penilaian formatif atau asesmen formatif. Apa saja itu? Ada penilaian diri, berarti itu adalah sikap kamu ketika ibu mengajari kalian. Kemudian ada tanya jawab, ibu bertanya kepada kalian, kalian harus bisa menjawab. Kemudian nanti ada presentasi dan refleksi. Lanjut. Tadi judul materi kita pada hari ini adalah tentang berpikir komputasional. Ibu mau tanya, pernahkah kalian mendengar berpikir secara komputasi? Pernah? Belum pernah kan? Belum kan? Belum kan semua? Ini masih hal yang baru bagi kita. Apa itu berpikir komputasi? Belum kita ketahui. Nah, berpikir komputasi itu diaplikasikan dalam kehidupan. Contohnya memasak nasi goreng. Pada aktivitas
belajar algoritma. Saya akan menjelaskan satu persatu dari 4 komponen itu. Yang pertama, komposisi. Dalam memasak nasi, kita harus memecahkan masalah yang besar menjadi masalah yang kecil, seperti kita menyiapkan beras, air, dan juga rice cooker. Yang kedua, pengenalan pola. Untuk membuat nasi, kita memerlukan waktu kurang lebih 30 menit. Selain memasak nasi putih, biasanya kita juga bisa memasak nasi kuning, karena pembuatannya hampir sama. Di situ kita dapat melihat bahwa pola membuat nasi putih biasa dan nasi kuning hampir sama walaupun bahan yang digunakan itu berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Abstraksi itu berfokus pada hal-hal yang penting dan meninggalkan atau membiarkan hal-hal yang tidak relevan. Seperti contoh, kita memasak nasi, kita tidak perlu memperhatikan bagaimana proses rice cooker itu menyala, karena menurut kita itu bukan hal yang penting. Dan yang terakhir, algoritma adalah langkah-langkah yang disusun secara tertulis dan berurutan untuk menyelesaikan atau memecahkan suatu masalah. Nomor 1. Siapkan beras sesuai takaran. Yang kedua, cuci beras di wadah hingga bersih. Jangan lupa dicuci 2-3 kali sebelum beras itu dimasak. Yang ketiga, tuang beras ke dalam panci rice cooker. Yang keempat, kasih air sesuai takaran sekitar 1-2 cm ketinggian. Dan yang kelima, tutup rice cooker dan pastikan posisi stop kontak sudah dipasang. Setelah nasi matang, nasi siap dihidangkan. Itulah merupakan hasil cara berpikir secara komputasional. Dengan rangkaian semua itu akan lebih mudah dimengerti oleh banyak. Mulai dipahami apa itu berpikir komputasional? Sudah ya? Sudah mulai dipahami? Guys, udah? Jangan main-main ya.
kita harus fokus pada hal yang utama. Oke, lanjut. Yang keempat ini ya, algoritmis adalah langkah-langkah yang dilakukan secara contohnya ketika kita membuat kopi. Nah, jadi karena dilakukan secara algoritmis itu adalah langkah-langkah yang dilakukan secara berurutan. Nah, jadi secara berurutan kita persiapkan dulu alat dan bahan, apa saja alat dan bahannya, ada gelas, ada sendok, ada kopi bubuk gula dan air panas. Kemudian panaskan, didihkan air jahenya, misalnya ya, mencapai suhu yang diinginkan. Kemudian memakai air panas. Ini langkah-langkahnya kan, membuat kopi, membuat minuman, yaitu minuman kopi. Inilah contoh langkah algoritmis dalam membuat mie instan. Siapa pernah membuat mie instan? Pernah semuanya? Ada tentang tangannya. Nah, kita mulai dari, bisa dibaca ya, menyiapkan bungkus minyak, kemudian memasukkan air ke dalam panas sampai menyajikan mie tersebut. Nah, inilah contoh algoritmis. Oke? Nah, berdiri dulu semua. Berdiri dulu semua. Biar bersemangat dulu kita dalam pembelajaran kita ini. Tahu udah bersemangat? Kalian, ibu bilang udah bersemangat. Oke, kita ulangi. Udah bersemangat. Oke, silakan dulu. Oke ya. Nah, sekarang karena tadi sudah menjelaskan apa itu berpikir komputasional, apa saja tahapan dalam berpikir komputasional, ada 4 tadi, ada contoh-contohnya. Sekarang ibu mau membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kita buat menjadi 4 kelompok ya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya? Ini kelompok yang 5 ini ya. Ini kelompok 1, kelompok, lagi kau Clara ke sini. Apa? Lagi kau ke sini. Ke sini. Gak usah dibawa tas guys. Ya? Kan geser. Dia di sini. Yuk. Clara di situ dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. 4 orang ya, ada 5 orang. 4 orang. 4 orang. Kelompok 4 orang. Ya? Ibu bagikan tugasnya.
Apa lu bilang? Lu bilang apa? Tidak lah, kamu juga saya. Aku menyapa otoritas
Satu, menyisihkan uang saku. Uang saku yoga setiap hari 15 yoga menjajarkan satu depan. Uang 5.000-nya yoga tabung. Dua, mencatat tabungan yoga. Mencatat tabungan yoga mencatat uang yang ditabung. Ya? Oke. Kita buat dulu tanggapan dari kelompok yang lain. Buat dulu tanggapannya dari kelompok 1. Ayo, siapa yang mau bertanya atau memberikan saran, memberikan tanggapan? Menurut saya kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Namun saya memberikan saran supaya kelompok 1 lebih jelas lagi. Bisa seperti itu. Ayo, siapa yang mau? Angkat tangan. Ayo Keila, berikan dulu tanggapanmu. Menurut saya kelompok 1 lumayan, tapi saya ingin bertanya bagaimana cara menyisihkan uang yoga? Bagaimana? Cara menyisihkan uang yoga. Bagaimana si yoga menyisihkan uang dia? Dan cara bagaimana dia lakukan? Menabung. Menabung. Bagaimana dia menabung? Berapa kali dia menabung untuk bisa dapat membeli sepatu itu? Ayo jawab dulu. Dapat membeli sepatu dalam 4 minggu mengumpulkan 120.000. Iya, oke. Dalam 4 minggu dia menabung sebanyak berapa kali 5.000 kan per harinya kan? Oke. Ada lagi yang mau memberi tanggapan? Tidak. Ada lagi? Atau memberikan saran untuk kelompok kami supaya kelompok 1 mempresentasikan kelompoknya. Kelompok 1 kenapa kita ketawa? Supaya mempresentasikan kelompoknya dengan lebih jelas lagi. Bisa seperti itu. Ada? Tidak ada lagi? Ayo kembali. Ayo tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Siapa yang sudah siap kelompok 2 dan kelompok 4 terakhir ya? Ayo kelompok 4, silakan maju ke depan. Ayo maju ke depan. Nanti kelompok lain harus bisa menanggapi ya. Setiap kelompok harus ada tanggapannya. Jadi diperhatikan, didengar. Nanti ibu tunjuk siapa namanya. Jadi perhatikan ya. Ibu tunjuk nanti. Harus bisa. Ayo buat kelompok 4. Perhatikan ke depan. Saya bernama 11 Ucapan. Saya mengenalkan diri saya. Saya bernama Natasha Daulis Marangi. Tanggal 4 akan mempresentasikan catatan kami. Juga ingin membeli sepatu. Ia mengecek harga yang lain. Harga sepatunya 105.800. Dia mengakhiri ayahnya. Dia menunjukkan harga. Ayah tidak memberikan izin karena sepatu dia masih baru. Ayah mengizinkannya jika ia berusaha sendiri. Apa yang harus dilakukan juga? Makanya harus menabung. 1. Menyisihkan uang saku. Uang saku yoga setiap hari 15.000 rupiah. Yoga menjajarkan 10.000 rupiah. Uang 5.000 rupiah. 5.000 rupiahnya yoga tabung. 2. Mencatat tabungan. Yoga mencatat uang yang ditabung. Sesuai dengan tabel. Ada tabel yang kalian buat? Dalam setiap tabel itu ada berapa rupiah dia tabung setiap hari? Ada 5.000. Berapa lama dia menabung? Oke, ya. Jawab pertanyaan yang ketiga. Yang ketiga. Yang menabung yoga menabung selama 6 hari. PP 30.000 rupiah.
kelompok 4. Aktivitas kelompok 4. Dari kelompok 1 dulu yang pertama. Ayo, berikan dulu tanggapan kalian dari kelompok 1. Ayo, bersara. Bagaimana tanggapanmu terhadap kelompok 1? Ayo, kasih dulu apa tanggapanmu. Seperti yang tadi Ibu ajarkan sama kalian. Ayo. Saya kelompok 4 yang kemudiannya sudah bagus. Tapi saya ingin bertanya bagaimana caranya Ayo, kelompok 4 dijawab pertanyaan sesar. Bagaimana cara si yoga menyambung? Apa? Menyisihkan nomor satunya. Iya. Ada berapa? Berapa banyak dia sisihkan? Berapa? 3.000 rupiah. Bisa Sarah? 3.000 rupiah lah katanya si yoga itu menabung setiap hari dalam berapa lama? Dalam 4 minggu. Oke. Ada lagi? Ayo, dari kelompok 3. Berapa pemasukan yang dicatat dari hari Senin sampai Rabu? Berapa pemasukan yang dicatat oleh yoga selama dari hari Senin sampai Rabu? Apa tadi pertanyaannya? Sudah? Kalian dengar ya? Apa tadi pertanyaannya? Ulangi dulu nak. Berapa pemasukan yang dicatat yoga selama hari Senin sampai Rabu? Sini kita tanya sampai Rabu. Ayo, berapa? Kalian jumlahkan dulu. Berapa banyak uangnya? Ayo, buat jawabannya sama Sekila. 15.000 rupiah. Ya? Benar ya? Ayo, tepuk tangan dulu. Ada lagi yang mau ditambahkan? Tidak ada lagi? Ayo, kembali. Terakhir dari ayo, maju ke depan, kelompok 2. Ayo. Perkenalkan dulu ya. Dari kelompok berapa kalian? Ayo, di sini berdiri nak. Ya. Ayo, mulai. Kami dari kelompok 2 Akan mempresentasikan Kat juga potong je. perkenalkan Kesudin mak nak bola nasional. Kesudin. nama saya Rehan Yosua. Iya, baca. Apa hasil dari kelompok 2?
dulu. Ayo, kelompok 4 berikan dulu tanggapanmu untuk kelompok 2. Ayo. Apa saja? Ayo, buat dulu tanggapanmu atau pertanyaan. Bisa. Ayo, Mario. Buat dulu Mario. Perwakilan dari kelompok 4. Buat. Menurut kelompok kami, bagaimana cara yang menulis? ayo jawab. Apa tadi pertanyaannya? Bagaimana yoga menabung? Ayo, bagaimana dia menabung? Itulah jawabannya. Beri jawabannya untuk kelompok 4. Bagaimana cara yoga menabung? Yoga menyisihkan uang sakunya setiap hari dibagi tiga. Iya, betul ya. Yoga menyisihkan uang jajannya sebanyak 5.000. Kita untuk kelompok 2. Ada yang mau bertanya atau memberi tanggapan, memberi saran? Ada? Tidak ada lagi? Ayo, kembali lagi tempat dulunya. Udah? Udah kembali ke tempat duduknya. Nah, itulah kita sudah belajar tentang berpikir komputasional. Tadi berpikir komputasional itu apa? Berpikir secara teratur, secara sistematis. Ada 4 tahapan berpikir komputasional. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga apa? Abstrak. Yang keempat apa? Algoritmis. Nah, sekarang kita buatlah dulu rangkuman dari pembelajaran kita hari ini. Tuliskanlah dulu apa yang sudah kamu ketahui, apa yang sudah kamu pahami, tuliskanlah dulu di dalam buku. Kasih waktu 5 menit. Ayo, tuliskanlah dulu ya. Buka. Ayo, buka bukunya masing-masing. Yang tulisnya. Ya, bisa. Ayo, tuliskan. Ayo, tuliskan ya. Kasih waktu 5 menit. Jangan ribut. Ya, tulis. Nanti setelah kita membuat rangkuman, kita akan membuat refleksi ya. Kita harus merefleksikan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ayo, tuliskan. Bisa ditulis ya. Bisa ditulis yang Ibu tunjukkan di depan. Ayo, tulis. Ayo, ditulis. Oh ya, yang tadi, yang kelompok kembali ya, kembali ke ya, kembali Clara, kembali. Ayo, tuliskan. Mana? Tulis. Ayo, tulis.
pada hari ini. Ditulis dulu. Tidak ditulis. Ibu suruh atau ada yang mau menjawab pertanyaan yang ada di papan tulis ini? Ayo. Kila. Pertanyaannya, apa saja yang telah kamu pelajari hari ini? Bagaimana yang sudah kamu pahami dengan baik? Bagaimana yang belum? Pemanfaatannya. Coba siapa pertanyaannya? Ayo, siapa bisa? Ayo. Ayo dulu Mario. Refleksikan dulu pelajaran hari ini. Saya belajar hari ini tentang dengarkan dulu yang lain. Yang kedua, kuatkan suaranya, kuatkan suaranya, kuatkan. Yang kedua, bagaimana yang sudah kamu pahami dengan baik, Mario? Tentang apa? Pikir konversasional. Oke. Bagaimana yang belum kamu pahami? Ayo dengarkan dulu. Dengarkan. Bagaimana yang belum kamu pahami tentang dekomposisi? Oke. Apa manfaat pembelajaran bagi kehidupan kita, Mario? Menurutmu? Apa? Agar bisa mencapai cita-cita, agar bisa. Oke. Yang lain, ayo refleksikan dulu. Buat dulu, refleksikan dulu pembelajaran kita hari ini. Apa yang sudah kita pelajari, apa yang kamu sudah pahami, yang mana yang belum kamu pahami. Ayo pilih dulu, pilih. Ayo berdiri dulu Kayla. Buat suaranya, buat. Saya selalu belajar tentang ya. Bagian yang mana bagaimana yang sudah kamu pahami dengan baik? Tentang dekomposisi. Oke, bagaimana yang belum kamu pahami, Kayla? Tentang pengenalan pola. Oke, apa menurutmu manfaat mempelajari berpikir komputasional ini? Menjadi lebih paham tentang berpikir komputasional dan saya menjadi lebih mengenal jenis-jenis berpikir komputasional. Oke, tepuk tangan dulu untuk Kayla. Oke, berarti dari sini dulu. Ayo, refleksikan dulu. Pembelajaran kita hari ini. Ayo, Sarah dulu yuk. Berdiri nak. Ayo Sarah. Ayo, buat dulu nak. Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Tentang dekomposisi menurut si Sarah. Bagaimana yang sudah kamu pahami? Tentang pola. Yang belum kamu pahami, Sarah? Apa? Yang belum kamu pahami? Tentang dekomposisi. Oke, apa manfaat pembelajaran ini bagi kita menurut Sarah? Apa? Menurut saya, manfaat pembelajaran hari ini mengenai berpikir komputasional mengajarkan apa? Ayo, manfaatnya. Supaya kita berpikir sistematis. Seperti itu. Ayo, buat. Agar kita bisa Menyelesaikan masalah bisa. Oke, silakan dulu. Ada lagi yang mau merefleksikan pembelajaran kita? Ayo angkat tangannya dulu. Ada? Tidak ada lagi? Yang terakhir. Ayo.
Ya, itu kalau lebih spesifik. Apa tadi di komposisi itu? Bagian dari apa? Dari berpikir komputasional. Nah, kita hari ini belajar tentang berpikir komputasional. Bagaimana yang sudah kamu pahami dengan baik? Bagaimana? Bagian mana? Dekomposisi. Yang belum, pengenalan pola. Oke, apa manfaat pembelajaran kita hari ini? Apa manfaatnya bagi kita dalam kehidupan sehari-hari? Berpikir komputasional itu bermanfaat bagi kita, Bu. Apa manfaatnya? Manfaatnya, Bu, supaya kita dapat apa? Ayo, menyelesaikan apa? Masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kan? Melalui 4 tahapan tadi, yaitu apa tadi? Dekomposisi, pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, keempat algoritmis. Oke, silakan dulu. Oke, jadi pelajaran kita hari ini sudah berjalan dengan baik ya. Semoga anak-anak didik kami semua bisa memahami apa itu berpikir komputasional. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa? Ayo Kela, satu orang, yuk. Buat dulu kesimpulan dari yang tadi itu pun dari refleksi kita itu bisa kau buat. Ayo buat dulu nak, apa menjadi kesimpulan kita? Ada kau buat baca tidak apa-apa. Ayo.
elektoral dan